Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Riyadini Rian Utami. Saya merupakan seorang dosen di program studi Sistem Informasi pada Fakultas Ilmu Komputer di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Lampung. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi, Pengambilan Keputusan Manajemen, Manajemen Karir, Manajemen Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Pengembangan Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan adalah merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana membangun mindset seorang entrepreneur, kemampuan dan kepekaan melihat problem di sekitar untuk menangkapnya menjadi peluang usaha melalui penciptaan ide bisnis yang inovatif. Capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami konsep kewirausahaan. 2. Mahasiswa mampu menjabarkan pengembangan kewirausahaan dan menyadari potensi diri. 3. Mahasiswa mampu menganalisa dan memahami pola pikir wirausahawan. 4. Mahasiswa mampu menganalisa dan menumbuhkan kreativitas dalam dirinya. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis untuk mengambil suatu tindakan dan mengidentifikasi resiko. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan dan etika berwirausaha. 7. Mahasiswa mampu menganalisis dalam pencarian sebuah gagasan baru dan penentuan rencana bidang usaha. 8. Mahasiswa mampu memahami konsep metode design thinking untuk inovasi bisnis. 9. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar untuk menemukan ide bisnis yang solutif. 10. Mahasiswa mampu membuat prototipe suatu produk untuk menentukan kelayanan produk. 11. Mahasiswa mampu melakukan proses design thinking dan menentukan ide bisnis yang inovatif untuk memecahkan permasalahan. Dan yang ke-12, mahasiswa mampu membuat proposal ide bisnis atau usaha. Perkuliahan ini memiliki bobot 2 SKS dan memiliki 16 pertemuan, termasuk 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. 1 kali pertemuan memiliki durasi 90 menit dan dilaksanakan secara offline. Pertemuan pertama, topik bahasanya adalah falsafah kewirausahaan. Kedua, perspektif kewirausahaan. Ketiga, memahami pola pikir wirausahawan. Keempat, berpikir kreativitas sebagai modal wirausahawan. Kelima, bertindak dan mengambil resiko. Keenam, kepemimpinan dan etika berwirausaha. Pertemuan ke-7, memulai bisnis baru, dan pertemuan ke-8 adalah UTS atau ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 ada metode design thinking. Ke-10 metode design thinking empasis. Ke-11 metode design thinking ke-define. Ke-12 metode design thinking ideat. Kemudian ke-13 metode design thinking ke prototype. Ke-14 metode design thinking test. Ke-15 metode design thinking presentation. Dan ke-16 pertemuan terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah kewirausahaan adalah: 1. Kewirausahaan karya Dr. Kasmir, penerbit Raja Grafindo Persada. 2. Kewirausahaan teori, praktek, dan kasus-kasus karya Leonardo Sarman, penerbit Salemba 4. 3. Kewirausahaan untuk mahasiswa dan umum, karya Profesor Dr. Haji Buhari Alma, penerbit Alfa Beta. 4. Kewirausahaan konsep dan realita,
pada usaha kecil karya RW Suparyanto SEMM, penerbit Alfa Beta. Kelima, dasar-dasar kewirausahaan karya Insinyur Hendro MM, penerbit Erlangga. Dan yang keenam adalah kewirausahaan teori dan praktek karya Geoffrey G. Meredith et al., penerbit Pustaka Binaman Presindo. Pelaksanaan kuliah ini dilaksanakan secara luring atau offline di dalam kelas, ataupun secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pondasinya seperti Learning Management System atau LMS dan aplikasi Siakat Dharma Jaya. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pengajaran ini adalah suatu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Untuk mendukung delivery, sebelum perkuliahan dimulai, saya berusaha memberikan motivasi dan membentuk lingkungan positif untuk memacu semangat mahasiswa dalam belajar. Kemudian menyampaikan materi pembelajaran dengan cara jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan tersebut juga saya lampirkan pada media pembelajaran seperti LMS Dharma Jaya dan Siakat Dharma Jaya yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bahan belajar. Kemudian tahap interaction. Saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan dari kolaborasi antara mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Metode interaksi ini dapat berupa memberikan pertanyaan antara dosen dan mahasiswa, berdiskusi, presentasi, kerja kelompok, studi kasus, atau kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Setelah mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan, maka saya melakukan asesmen. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa mencakup 3 bagian, yaitu pertama, sikap, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kedua, pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai materi yang ditunjukkan dalam diskusi UTS dan UAS. Dan yang ketiga adalah keterampilan, yaitu mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang materi pada mata kuliah kewirausahaan. Adapun perhitungan asesmen mengikuti aturan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yaitu meliputi 5 aspek seperti berikut. Pertama, tugas 20%, UTS 20%, UAS 20%, presensi 20%, dan yang terakhir adalah etika 20%. Di awal perkuliahan, saya sampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai sehingga prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan di kelas kewirausahaan adalah 1. Keterlambatan maksimal 15 menit baik untuk mahasiswa dan juga dosen. Kedua, segala bentuk kecurangan berakibat nilai E. Ketiga, wajib membaca sebelum perkuliahan dan membawa buku atau e-book. Keempat, wajib berpakaian rapi dan sopan. Adapun bobot nilai mengacu pada peraturan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dengan bobot sebagai berikut. Untuk nilai A, 80 sampai dengan 100. A-, 75 sampai dengan 79,5. Nilai B+, yaitu 70 sampai dengan 74,5. Untuk nilai B itu ada nilai 65 sampai 69,5.
Nilai C 55 sampai dengan 64,5. Nilai D 30 sampai dengan 54,5. Dan untuk nilai E itu adalah lebih kurang dari 30. Baik, sebagai contoh akan saya sampaikan pertemuan ke-7 pada mata kuliah kewirausahaan, yaitu dengan topik bahasan memulai bisnis baru. Sub capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami terkait cara memulai bisnis baru, yaitu membeli perusahaan baru, kerjasama atau waralaba, dan bisnis keluarga. Berikut model pembelajaran yang saya lakukan. Pertama, yaitu pembukaan, dimulai dengan memotivasi mahasiswa dan membentuk lingkungan yang positif. Kedua, penyampaian materi mengenai cara memulai usaha baru, membeli perusahaan lain, kerjasama atau waralaba atau yang biasa disebut dengan franchising, dan yang terakhir adalah bisnis keluarga atau family business. Dan yang ketiga adalah penutup, yaitu saya memberikan tugas kepada mahasiswa dan juga refleksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Masih semangat terus ya untuk kuliah kewirausahaan. Nah, di sini kan udah memasuki pertemuan ke-7 gitu ya. Nah, berarti kan untuk minggu depan kita adalah pelaksanaan UTS. Jadi, Ibu harapkan di sini pada saat UTS nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Dan nanti juga ada waktu petunjuk bagaimana kalian mengerjakannya. Oke, mungkin di sini kan untuk mata kuliah kewirausahaan, mungkin kalian ibaratnya kemarin kan sudah membahas ya, bagaimana sih seorang entrepreneur yang baik gitu kan. Pastinya kan di sini kita saat mau menjadi seorang pengusaha, pastinya kita sudah tahu trik-trik apa sih mungkin seperti apa jika kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang baik. Karena saat ini kan rata-rata nih ya para anak muda sekarang ini kayaknya lebih tertarik untuk berbisnis dibandingkan untuk yang kerja kantoran, bener nggak? Pesaing semakin agresif untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada. Jadi dalam hal ini jangan jadikan pesaing itu momok bagi kita, gitu ya. Pesaing itu adalah salah satu hal yang menyemangati buat diri kita sendiri ataupun usaha kita, gitu ya. Karena nggak mungkin kita mempunyai usaha tanpa adanya pesaing, gitu ya. Tidak hanya usaha yang kecil aja, usaha-usaha yang besar pun pasti mempunyai pesaing yang cukup banyak dan cukup besar pula. Jadi di sini kita harus mengantisipasi adanya pesaing, gitu ya. Justru pesaing itulah yang mungkin siapa tahu dengan pesaing itu kita bisa bekerja sama. Seperti itu ya, paham kan ya? Ibaratnya kita deketin aja pesaing itu, sambil kita juga mencari tahu ilmunya, gitu. Jadi bisa saling berbagi, gitu ya. Jadi jangan anggap pesaing itu adalah ya pesaing yang bersifat negatif gitu. Tapi kita juga bisa mengambil hal yang positif dari pesaing kita. Karena pastinya kan pesaing kita pasti berpikir kok lebih maju ya, apa sih gitu. Apa sih rahasianya? Nah, pastinya kan kita gimana kalau kita kerjasama gitu. Banyak kira-kira Chef Vio itu mau milih digaji yang tinggi ataupun tetap jadi seorang wirausahawan? Karena pada dasarnya kalau kita meskipun digaji tinggi di perusahaan, tetap aja kita lihat sebagai bawahan. Di bisnis kita sendiri, kita sebagai bos. Jadi kita punya full control terhadap bisnis yang kita jalani. Terus dari bisnis sendiri itu kita lebih fleksibel, terus bisa aja penghasilannya lebih tinggi daripada gaji yang ditawarkan. Oke. Apakah kuliner, fashion, ya, ataupun kesehatan seperti itu. Jadi kalian harus fokus di salah satu itu. Jangan semuanya mau kalian jadikan usaha. Pastinya kalian di sini nantinya akan apa? Terbengkalai salah satunya, gitu ya. Kemudian di sini bentuk usaha dan kepemilikan. Apa? Nah, di sini maksudnya apa nih? Bukan. Di sini kalian mau
kerjasama secara tim gitu ya, karena kan di sini pastinya kalian kalau sendiri kayaknya nggak mungkin ya, maksudnya akan kesulitan. Jadi di sini paling nggak kalian akan merekrut tim siapa sih nantinya yang bisa diajak kerjasama dengan usaha kita gitu ya. Kemudian tempat usaha yang dipilih, nah ini berpengaruh sekali ya, karena tempat usaha ini sangat menentukan usaha kita bisa berjalan ataupun tidak. Contohnya, kalau kalian mau mendirikan usaha intinya laundry, itu cocoknya di mana? Dekat kampus. Kenapa dekat kampus? Banyak mahasiswa yang kos ya, yang pastinya di sini mahasiswa lebih kayaknya waktu itu sangat penting ya, nyari yang praktis dan efisien gitu ya. Kemudian usaha fotokopi pastinya di lingkungan kampus ataupun lingkungan pendidikan gitu ya, ataupun sekolah gitu ya. Jangan kalian mendirikan usaha yang mungkin di situ tempatnya tidak sesuai gitu. Intinya harus menyesuaikan tempat gitu ya. Kemudian organisasi usaha. Nah, apa nih organisasi usaha? Ayo, ada yang tahu? Jadi di sini kalian paling nggak mempunyai beberapa anggota, maksudnya mungkin teman-teman ataupun tim-tim kalian gitu, ataupun mungkin di sini kan ada tuh organisasi para pengusaha ataupun para pedagang seperti itu. Kira-kira kalian mau masuk ke situ enggak gitu ya? Tapi di sini ada rasa takut, kayak mana sih kalau nanti usaha saya mungkin baru separuh berjalan udah bangkrut gitu ya, ataupun udah gagal, nggak ada yang mau beli gitu ya. Nah, itu wajar ya seperti itu ya, karena biasanya memang orang yang jangankan mau berwirausaha ya, mau dagang kecil-kecilan saja biasanya ada rasa takut, aduh nanti produk kita laku nggak ya, siapa sih yang mau beli. Nah seperti itu. Jadi kira-kira nih mungkin ada yang bisa ngasih saran nggak nih buat Irfan, dia pengen usaha tapi ada rasa takut gitu, kira-kira apa nih yang harus disiapkan? Erlinda, apa Erlinda? Mungkin kalau untuk tadi-tadinya mungkin dari Irfan sendiri kurang yakin, mungkin dimantepin lagi kalau emang benar-benar niat untuk bisnis, jadi mantepin dulu bisnisnya, dirancang dengan benar-benar jadi bisnis, terus disusun dulu apa sih panitia? Timnya Timnya juga, dari tim juga kan dilihat dari kemampuan gitu ya, dari dia bisanya apa, terus dia di bidang apa gitu. Mungkin bisa dari situ, dari Irfannya juga bisa untuk menambah kepercayaan dirinya untuk bisnis ini gitu. Ya, jadi benar juga ya apa yang dikatakan Erlinda, bahwa salah satunya pastinya kita harus punya motivasi sendiri ya, dari diri kita sendiri, motivasi yang kuat. Motivasi kita untuk berbisnis apa sih gitu ya, dan pastinya disusun siapa-siapa sih mungkin yang akan menjadi tim kita, harus terstruktur, modalnya dari mana gitu ya. Kemudian jika mengalami kerugian, berarti kalian Irfan harus lebih ini lagi, introspeksi lagi. Jadi setidaknya apapun hal itu gitu, jangan takut untuk memulai suatu hal yang baru, terutama di sini untuk memulai bisnis gitu ya, karena sebuah bisnis itu jika kita dengan teliti, ataupun maksudnya teliti dalam hal mungkin menentukan produknya gitu ya, kemudian menentukan tempatnya ya seperti itu tadi ya, kita harus tahu ya tempatnya ataupun lokasinya, kemudian apa tadi mau dipasarkan kemana gitu tadi. Nah seperti itu. Jadi ya itu tadi hal yang sangat wajar, ketakutan itu pasti ada, tapi kita harus mempunyai semangat ataupun motivasi yang kuat agar kita bisa gitu, dan yakin bahwa saat kita memulai usaha kita juga bisa sukses ataupun menjadi seorang wirausahawan yang sukses juga. Fenty ini, Ibu mau nanya ke Fenty, apakah menurut Fenty ya bisnis franchise ini lebih menguntungkan daripada membuka usaha sendiri, dan apa alasannya? Jelaskan pendapatnya. Kalau menurut saya sendiri, bisnis franchise ini
banyak peluang dan minimnya resiko karena bisnis franchise ini sudah mempunyai brand sendiri gitu karena sudah dikenal oleh masyarakat umum. Jadi lebih menguntungkan ya dibandingkan dengan kita membuka usaha sendiri, karena salah satunya dia sudah mempunyai brand ternama, gitu ya, sudah banyak dikenal orang, gitu ya, dan pastinya juga mungkin kita tidak ragu untuk membelinya karena kita sudah tahu ya, mungkin contohnya es teh Indonesia ataupun Mixu, kayaknya rasanya nggak mungkin bakal mengecewakan ataupun kita tahu bahwa makan di situ adalah enak, gitu ya, seperti itu ya. Jadi di sini memang, tapi ini tergantung ya bagaimana mungkin orang berpendapat masing-masing ya. Mungkin orang lebih suka memulai bisnis dari nol ataupun usaha dari nol dibandingkan dengan franchising, karena di sini mereka ingin lebih merasakan lagi apa sih tantangan ya, seperti itu. Demikian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu asesor yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat dan menilai portofolio Tridharma saya. Mohon bantuan, dukungan, dan doanya agar saya dapat terus berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.